Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 11. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan bab 2. Judulnya adalah peradaban Islam pada masa atau pada periode pemerintahan atau daulah atau Kesultanan Utsmani. Yang kemudian menjadi cikal bakal diteruskan oleh negara berdirinya negara Turki. Nah, di sini pada buku SKI format PDF itu bisa kalian buka pada halaman 30. Nah, di sini ada gambar Masjid Hagia Sophia sebagai bukti kemegahan dari peninggalan Utsmani. Nah, daulah atau pemerintahan Utsmani ini merupakan salah satu kerajaan besar di dalam Islam sesudah runtuhnya Abbasiyah. Jadi sesudah runtuhnya Abbasiyah itu berdiri 3 kerajaan besar, yaitu pemerintahan atau Kesultanan Utsmani, kemudian kerajaan Mughal di India, dan juga kerajaan Safawi di Persia atau Iran. Nah, kalian juga bisa menyimak pada buku LKS kalian, yaitu mulai halaman 28 sampai di halaman 37. Nah, ini ya. Nah, Kesultanan Utsmani ini berkuasa selama kurang lebih 7 abad, sekitar 700-an tahun, dengan 38 khalifah atau sultan yang memimpin. Nah, pendirinya adalah Sultan Utsman. Nah, sehingga nama pemerintahan atau kesultanannya adalah Utsmani. Nah, berdiri pada tahun 1299 hingga berakhir atau runtuh itu pada tahun 1922 Masehi. Nah, banyak sekali kemajuan yang dicapai oleh Kesultanan Utsmani ini bagi kemajuan dunia Islam secara khusus ataupun peradaban masyarakat, peradaban dunia secara umum. Bahkan kekuasaan Daulah Utsmani ini tidak hanya meliputi wilayah Asia, tapi juga hingga ke Afrika, bahkan sebagian wilayah Eropa pada masanya juga berada di bawah kekuasaan pemerintahan Utsmani. Nah, di antara 38 raja dari pemerintah Utsmani ini, ada beberapa sultan ya, atau khalifah yang membawa kemajuan bagi dunia Islam. Yang pertama itu adalah Sultan Utsman I, sekaligus juga pendiri dari kekhalifahan atau Kesultanan Utsmani. Kemudian ada juga Sultan Orhan, kemudian Sultan Murad, Sultan Bayazid I, kemudian Sultan Salim I, Sultan Sulaiman I, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga bisa dilihat gambaran atau ini ya, peta konsep dari kekhalifahan atau Kesultanan Utsmani ini yang meliputi sejarah atau latar belakang berdirinya Daulah Utsmani, kemudian strategi atau kebijakan pemerintah Daulah Utsmani, termasuk juga periode raja atau pemimpin pemerintah Utsmani ini disebut dengan sultan ya. Jadi mereka menggunakan istilah khalifah sekaligus sultan. Kalau khalifah itu selain mengurus masalah duniawi, tapi juga mengurus masalah keagamaan. Nah, sultan juga berperan besar dalam kemajuan masyarakat. Kita buka di halaman selanjutnya. Nah, kalau kita lihat di LKS ini pada halaman 35, di situ disebutkan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Utsmani. Yang meliputi berbagai bidang, ada bidang pemerintahan, kemudian bidang militer, kemudian bidang ilmu pengetahuan, arsitektur, kebudayaan, agama, dan seni. Nah, di format PDF ini halamannya yang berkaitan dengan sejarah lahirnya. Bisa kalian baca. Itu kemarin sudah Bapak bagi materinya lewat grup kalian. Nah, kemudian di halaman 35 itu adalah strategi dan kebijakan pemerintahannya, termasuk periode pemerintah atau Sultan Utsmani ini. Bisa kalian baca. Nah, kemudian di halaman 38 atau bagian C, ini menggambarkan, menunjukkan kepada kita kemajuan ya, hasil kemajuan dari peradaban Islam pada masa Utsmani yang dicapai oleh pemerintah dan juga umat Islam pada masa itu.
Ada pada masa Sultan Utsman I, kemudian juga sultan-sultan yang lain, dan di sini seperti Sultan Muhammad. Nah, kemajuan yang dimaksud adalah yang pertama tadi adalah kemajuan di bidang pemerintahan. Nah, pemerintahan diatur, ditata dengan baik, urusan-urusan militer, urusan keuangan, dan urusan rakyat itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian juga ada kemajuan di bidang militer. Nah, militer atau istilahnya tentara, Kesultanan Utsmani termasuk tentara yang sangat kuat, bahkan disegani pada masa itu. Bahkan termasuk di masa sekarang ya, khususnya tentara atau militer Turki. Termasuk juga bidang-bidang ilmu pengetahuan. Nah, pada masa Kesultanan Utsmani ini lahir berbagai macam ulama atau ilmuwan di berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk juga berkembangnya ilmu umum. Nah, di antara ulama yang terkenal pada masa Daulah Utsmani ini, beberapa di antaranya adalah Hasan al-Syafi'i, kemudian Ibnu Hajar al-Haythami, Syekh Hasan al-Qatrawi, kemudian Syekh Abdullah al-Syarqani. Nah, ini bisa dilihat di halaman PDF-nya. Nah, termasuk juga salah satu sultan atau raja dari Khalifah Utsmani ini yang berpengaruh itu adalah Sultan Sulaiman Al-Kanuni. Nah, beliau ini termasuk salah satu pelopor dalam pemerintahan dengan lahirnya kemudian undang-undang. Nah, sehingga nama beliau itu kan diberi gelar Al-Kanuni atau pembuat undang-undang, di mana undang-undang tersebut mengatur urusan-urusan pemerintahan, urusan-urusan kerakyatan, dan yang lainnya juga. Bahkan pada masa beliau ini dibangun sejumlah masjid, di antara Masjid Sulaiman, kemudian masjid-masjid yang kecil, kemudian ada juga madrasah atau sekolah, kemudian sarana-sarana yang lain untuk kepentingan masyarakat umum. Nah, tentu saja kemajuan yang dicapai oleh kesultanan atau kekhalifahan atau juga kerajaan Utsmani ini yang berlangsung selama 7 abad lebih, pada akhirnya juga mengalami masa kemunduran, bahkan masa berakhirnya, yaitu pada tahun 1922, ada juga dan lebih tepatnya itu pada tahun 1924 itu benar-benar Kesultanan Utsmani ini dihapus dan kemudian berdirilah negara Turki. Nah, faktor keruntuhan dari Kesultanan Utsmani ini dari bidang pemerintahan itu misalnya adalah perebutan kekuasaan, kemudian pemerintahan yang lemah, ada juga melemahnya kekuatan militer, munculnya gerakan-gerakan oposisi, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa juga dibaca tentang teladan atau kisah dari pemerintahannya. Nah, di sini ada juga ibrah atau pelajaran ya. Nanti bisa kalian buka. Nah, termasuk juga ada soal-soal. Nah, juga di sini ada rangkumannya. Nah, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Nah, tentu saja penjelasan ini ringkas ya, gambaran singkat. Nah, kalian bisa membaca lagi, mencermati atau juga nanti melakukan kegiatan tatap muka. Demikian.